Film yang menceritakan gadis yang sebentar lagi menjadi ibu bernama Abby. Gadis cantik yang sedang mengandung anak pertamanya, sedang menuju ke rumah ayahnya di daerah pedesaan yang terpencil, jauh dari perkotaan. Abby mengunjungi ayahnya. Ia ingin membuat suatu surprise mengingat 5 tahun sudah tidak pernah bertemu dengan ayahnya semenjak bercerai dengan ibunya. Suatu kebanggaan buat sang ayah yang sudah lama tidak bertemu dengan anaknya Abby. Abby yang masih membuat suasananya semakin intim antara anak dan ayah. Mereka sambil bercerita, sedih, tertawa, mengingat masa lalu. Masa Abby yang masih kecil. Ayahnya pun menyimpan foto-foto mereka. Foto-foto masih Abby digendong sama ibunya. Abby yang masih kecil, fotonya tersimpan rapi di kamar ayahnya. Keesokan harinya, di waktu pagi, sang ayah yang sangat kangen terhadap Abby dan ayahnya ingin mengulang seperti quality time seperti dulu saat Abby masih kecil, mengajak Abby memancing, bermain karena ingin mau melepas rindu dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Jadi handphone Abby atau ayahnya juga harus ditinggal di rumah, tidak boleh dibawa. Dan mereka hanya membawa peralatan untuk memancing saja. Peralatan pemancingan yang nantinya ditaruh di jok mobil, di jok belakang. Jadi untuk menyetir, saat ini Abby mempercayakan kepada ayahnya. Di perjalanan mereka sambil bercerita, tertawa, mengingat masa lalu dan makanan-makanan apa yang nanti akan dimasak oleh ayahnya. Dan tiba-tiba sang ayah hilang kendali dan kurang fokus, membuat mobil mereka tergelincir, terperosok dan masuk jurang. Beruntung mereka berdua selamat. Tapi bahu kanan Abby tertancap dahanan pohon, membuat Abby tidak bisa bergerak. Pintu mobil juga tidak bisa dibuka oleh Abby, yang nantinya jika Abby membukanya, Abby bisa terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Dan beruntung mereka masih dilengkapi dengan seatbelt. Cuman seatbelt yang mereka gunakan saat ini terkunci dan susah membukanya. Karena Abby juga sangat panik, sang ayah mencoba menenangi Abby agar tidak panik. Sementara sang ayah mencoba cari cara agar bisa keluar dari mobil. Abby mencoba menyalakan mobil untuk mengambil pemantik rokok yang tersedia di mobil dan membakar seatbelt yang ada di bahunya, dan berhasil. Dan ayah juga mencoba yang sama, membakar seatbelt yang ada di bahu sang ayah. Setelah itu, ayahnya menghancurkan jendela kaca mobil. Ayahnya berhasil keluar dari mobil tersebut. Ayah Abby mencek di sekitaran dan menginformasikan ke Abby, "Abby, kamu harus tenang, karena benar-benar kamu ada di pinggir jurang. Saat ini mobil ini masih tertahan oleh pepohonan. Jadi akan sangat sulit mengeluarkan kamu saat ini, karena di sebelah kanan kamu terdapat jurang yang terjal. Tetapi jika kamu merangkak ke sisi kiri, ini sangat membahayakan bahu kamu yang tertancap dahanan dan sangat berbahaya untuk kandungan kamu." Abby merasa sedikit tenang. Ayahnya ingat mereka membawa handy-talkie. Handy-talkie ini persis di bawah dudukan Abby ditaruh, dan Abby berhasil mendapatkannya meskipun sangat sulit menekuk ke bawah karena dia saat ini sedang hamil. Abby mendapatkan 2 handy-talkie, satu untuk Abby dan satu lagi untuk ayahnya, agar mereka bisa lolos dari mobil ini. Jalan satu-satunya adalah mencari bantuan ke sekitaran tempat tersebut. Jika sang ayah tidak buru-buru mencari bantuan, Abby akan mati kedinginan. Melihat dari cuacanya sebentar lagi akan ada badai salju. Jadi jika tidak buru-buru menyelamatkan Abby, Abby bisa mati terkena hipotermia. Dengan efek awal, Abby bisa berhalusinasi. Jadi sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Abby sendiri di dalam mobil. Mereka hanya berbekal handy-talkie saja untuk bisa berkomunikasi. Sang ayah meninggalkan Abby dengan sebuah handy-talkie saja, dan sementara Abby
tidak bisa kemana-mana karena bahunya masih tertancap kayu. Abby masih mencoba mencari dan menggapai apa yang ia temukan di mobil. Abby juga mencoba menyalakan mobil agar di dalamnya ia tidak merasa kedinginan. Abby mencoba mengkontak ayahnya lagi untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ayahnya menyarankan untuk tidak sering-sering menggunakan handy talkie biar baterainya tidak cepat habis. Nah, nanti jika sudah menemukan bantuan akan lebih mudah lagi untuk menghubungi Abby. Abby mengiyakan perkataan dari sang ayah. Abby mulai lapar, sementara mereka tidak membawa bekal apapun dari rumah. Abby mencoba cari lagi di dalam mobil. Yang ia dapat hanya sekaleng yang di dalamnya adalah cacing. Dan mau tidak mau, karena ia sudah lapar, akhirnya Abby memakannya. Okay, Mommy's trying. Dan Abby langsung mual dan dia memuntahkan. Perutnya mulai kesakitan lagi. Dan sampai akhir dia ketiduran. Di hari kedua, Abby seharian di mobil. Hingga malam tiba. Sampai pagi, ia terbangun lagi, mencoba menghubungi ayahnya, tetapi ayahnya tidak ada respon dan perutnya mulai kesakitan lagi dan mulai kontraksi. Abby masih terus kesakitan karena sudah nggak kuat dan tahan dengan dahan yang menancap di bahunya. Akhirnya ia memaksa dan untuk mencabut dahan tersebut terlebih dahulu. Dan berhasil. Abby mencoba keluar dari jendela mobil sebelah kanan. Namun Abby masih kesulitan dan dia ingin mencoba menggapai apapun yang ada di luar dan ia tidak bisa. Dan akhirnya Abby kembali duduk lagi dan tiba-tiba Dad, my water broke. air ketubannya Abby pecah. Abby mencoba menghubungi ayahnya lagi melalui handy talkie. Abby terus kesakitan. Abby sudah nggak kuat di dalam mobil. Sementara ayahnya susah dihubungi. Abby mencari lagi ke bawah kursi dan Abby mendapatkan benang nilon dan mata kail. Ia mencoba menjahit bahunya yang tertusuk dahan tadi. Abby menjahit bahunya dengan satu tangan agar darahnya tidak terus mengucur. Ia mulai kehabisan darah, mulai pusing dan ingin mau pingsan. Agar darah di bahunya bisa berhenti, ia mencoba membakar pisau yang ada di bawah jok menggunakan pemantik rokok di mobil. Setelah itu, ia meletakkannya di bahunya. Tiba-tiba, Abby mendengar suara gonggongan. Kali ini bukan anjing, melainkan serigala. Abby mulai diserang oleh seekor serigala. Ketakutan dan panik, Abby menyalakan api dari pemantik untuk menakuti serigala tersebut. Akhirnya, serigala kabur. Timbul lagi masalah yang baru. Saat ini mobil kehabisan bensin dan pemantik tidak bisa nyala lagi dan AC juga tidak bisa nyala lagi karena sudah seharian dinyalakan oleh Abby untuk menghangatkan badannya sampai di hari berikutnya. Di hari ketiga, Abby mencoba keluar dengan cara ia berpindah ke jok belakang. Tapi tanpa sengaja Abby menduduki mata kail yang besar-besar hingga ada yang tersangkut di kupingnya. Karena Abby sudah nggak kuat karena ketubannya sudah pecah. Beruntung Abby menemukan peralatan kesehatan di jok belakang. Seperti ia menemukan obat-obatan pengurang nyeri hingga sampai ia menemukan minuman vodka. Abby sudah tidak kuat dan ia membuka celananya dan menekan perutnya melalui pernapasan sambil menahan kesakitan. Abby terus menekan sambil tertangis dan memanggil minta tolong. Abby terus menekan sambil ia minum vodka dan akhirnya Abby berhasil dan melahirkan seorang anak perempuan di dalam mobil yang
sedang kecelakaan. Sementara ayahnya susah dihubungi, pergi tidak tahu arah kemana, tanpa menggunakan kompas, berjalan seharian di dalam hutan, yang ternyata ayah Abby mati di perjalanan saat mencari bantuan. Abby masih menunggu respon dari sang ayah yang tidak ada kabarnya, menunggu dan terus menunggu, dan tiba-tiba handy talkie-nya direspon oleh seseorang yang datang mau menolong Abby dan anaknya. Karena cuaca saat itu tidak bersahabat saat itu dan badai salju terus datang, Abby yang sudah menunggu lama tiba-tiba anaknya tidak sadarkan diri lagi. Abby mencoba memberi ASI, menekan-nekan dadanya, tetapi anaknya sudah tidak sadar lagi, dan ternyata anak yang baru dilahirkannya sudah mati kedinginan. Abby mulai berhalusinasi, mulai makan pelet ikan, dan berhalusinasi seakan-akan ia memakan anaknya untuk ia bisa bertahan hidup. Dan badai mereda. Tim penyelamat datang mencari lokasi Abby. Abby mendengar sebuah helikopter yang akan tiba. Dan mencoba untuk melihat melalui jendela posisi helikopternya sudah ada di mana. Dan tiba-tiba sebuah salju panjang yang tajam jatuh dan menusuk mata Abby sebelah kanan. Abby langsung seketika mati dan tim penyelamat tidak menemukan mereka sama sekali. Film yang diambil dari sebuah kisah nyata yang terlihat seakan-akan melawan alam tanpa memiliki sebuah perlengkapan apapun. Saat pergi bertemu dengan alam, satu hal yang sangat menyesalkan. Terima kasih sudah menonton cerita film NSTV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini.